Kalau sampai Megawati Hangisi Pertiwi bermain di Livoli tahun 2025, ini tentu saja merupakan sebuah hal yang sangat disayangkan oleh para fans Megatron dan juga para penggemar voli Indonesia, karena Megawati Hangisi Pertiwi sudah ditunggu sesuatu yang sangat besar, dirinya akan menjadi pemain di Manisa BPSK di Liga Turki pada musim ini. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrolin tentang Megawati Hangisi Pertiwi atau Megatron. Ini ada kaitannya dengan Manisa BPSK yang akan dibela oleh Megatron di Liga Turki pada musim ini. Tapi ini ada isu yang sangat meresahkan, isu yang membuat kita sangat mengelus dada mengenai apakah Megawati Hangisi Pertiwi akan bermain di Livoli 2025 atau tidak. Sampai saat ini memang belum ada kepastian apakah Megatron akan bermain di Livoli tahun 2025 atau tidak, tapi berbagai rumor yang menyebutkan bahwa Megatron akan bermain di Livoli itu sudah menyeruak, sudah ramai dibicarakan, dan ada beberapa media online nasional yang sudah membahas mengenai kemungkinan atau keterkaitan antara Megawati Hangisi Pertiwi dengan Livoli. Kita akan berbicara lebih objektif, lebih rasional. Kita akan bagi beberapa part agar penjelasan atau pembahasan di tema ini itu semakin runtut. Part pertama atau bagian pertama kita akan membahas mengenai jadwal dari Livoli dan juga jadwal dari Liga Turki, khususnya mengenai jadwal bertanding Manisa BPSK. Ini adalah jadwal lengkap untuk Livoli tahun 2025 dan teman-teman kan bisa melihat bahwa Livoli untuk sektor putri itu babak reguler pertama itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 22 September tahun 2025. Sementara itu untuk babak reguler kedua itu akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 6 Oktober tahun 2025. Sementara itu untuk Final Four akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 31 Oktober dan Grand Final itu akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 2 November tahun 2025. Dari situ kita sudah melihat bahwa ada bentrokan jadwal antara Livoli dengan Manisa BPSK. Karena apa? Kita ketahui bahwa Manisa BPSK itu akan memulai pertandingan di kasta kedua atau divisi kedua Liga Turki pada musim ini pada awal bulan Oktober, tepatnya kalau tidak salah tanggal 4 Oktober besok. Itu artinya kalau Megawati Hangisi Pertiwi itu membela atau bermain di Livoli, tentu saja dirinya bisa atau berpeluang tidak akan membela Manisa BPSK di beberapa pertandingan awal di kasta kedua Liga Turki pada musim ini. Part kedua ini adalah berkaitan dengan kondisi Megawati Hangisi Pertiwi, terutama mengenai kondisi fisiknya. Kita sama-sama tahu, sudah sama-sama lihat bahwa saat ini Megatron itu kan sudah menjalani latihan bersama para pemain Manisa BPSK untuk menyambut kasta kedua di Liga Turki pada musim ini. Dan kalau Megatron itu nanti kembali ke Indonesia untuk bermain di Livoli 2025, tentu saja kondisi fisiknya itu akan sangat terkuras. Padahal kita ketahui bahwa jeda antara Livoli 2025 dengan Manisa BPSK itu sangat sempit. Kita yang tidak bermain voli aja, atau kita bukan pemain voli profesional, sudah bisa membayangkan betapa capeknya tenaga Megawati Hangisi Pertiwi kalau dirinya itu harus bermain di Livoli dan juga kalau dirinya masih harus membela Manisa BPSK di Liga Turki. Belum lagi kalau kita bicara tentang kondisi cedera yang sempat dialami oleh Megatron, kita sudah bisa menyimpulkan dan sudah ada penjelasannya beberapa waktu yang lalu bahwa Megatron itu kan mengalami cedera karena dirinya itu memang mengalami overuse atau tenaganya itu sangat diforsir. Kita mundur ke belakang ketika Megatron itu masih membela Redspark saat itu kan dirinya itu tidak hanya tampil di Liga Korea atau SV League, tapi juga dirinya bermain di Kovo Cup, kemudian dirinya kembali ke Indonesia untuk bermain di Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia. Setelah itu Megatron sempat absen di EVC Nation Cup, tapi kemarin Megatron itu kan bermain di CV League 2025 bersama Medelio, Kutisya Amalia, Arneta Putri, dan kawan-kawan. Khusus untuk di Proliga dan juga di CV League, kita bisa melihat bahwa Megatron itu tidak menunjukkan kemampuan terbaiknya. Apa yang ditunjukkan oleh Megawati Hangisi Pertiwi itu bukanlah hal yang atau kemampuan terbaik yang dimiliki oleh seorang Megatron, dan tentu saja hal itu sangat berkaitan dengan kondisi fisiknya karena ya Megatron itu kan kembali ke Indonesia, harus naik kursi roda karena mengalami cedera. Saat ini Megatron kan sudah menjalani latihan tuh bersama para pemain Manisa BPSK. Nah,
kedatangan Megatron ke Turki itu kan tidak hanya harus menjalani latihan, saat ini latihannya masih ringan lah ya, tidak hanya harus menjalani latihan, tapi juga dirinya harus melakukan aklimatisasi atau penyesuaian suhu, karena ya tentu saja ada perbedaan suhu antara Indonesia dengan Turki dan juga kelembapannya. Selain itu yang tidak kalah penting itu kan Megatron harus membangun chemistry atau kekompakan atau pengertian dengan para pemain Manisa BPSK lainnya. Nah, tentu saja hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan saat ini kan hanya kurang dari 2 bulan sebelum Manisa BPSK itu tampil di kasta kedua Liga Turki pada musim ini. Kalau kita bicara tentang kondisi fisik, amit-amit ini balik lagi amit-amit, kalau ada apa-apa dengan Megatron karena dirinya mengalami overuse karena harus bermain di Livoli dan juga bermain di Liga Turki, tentu saja yang akan mengalami kerugian itu adalah Megawati Anggisti Pertiwi. Meskipun underline lah ya, perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini itu kan belum ada pernyataan resmi atau kepastian resmi mengenai apakah Megatron akan membela Gresik Petrokimia di Livoli tahun 2025 atau tidak. Selain itu, begini teman-teman, saya tetap akan konsisten bahwa mendingan Megatron itu tidak usah tidak usah bermain di Livoli tahun 2025, karena apa? Ada skala prioritas yang harus diambil oleh seseorang, termasuk oleh kita-kita lah ya, bahwa kita harus mementingkan atau mendahulukan sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, karena apa? Ini ada perbandingan yang menurut saya sangat menarik, jadi kita bandingin aja antara bermain di Liga Turki dengan bermain di Livoli. Bukan berarti Livoli ini kompetisi yang enteng, bukan berarti Livoli ini kompetisi yang sembarangan, yang ecek-ecek. Ini adalah kompetisi yang penting, kompetisi yang sangat bergengsi, kita harus mengakui itu. Tapi khusus untuk Megatron, memang harus menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Dan kalau menurut saya pribadi, dan mungkin banyak fans Megatron, banyak fans voli Indonesia yang setuju bahwa ya sudah, Megatron itu membela atau fokus aja bersama Manisa BPSK untuk bermain di Liga Turki, karena bolak-balik di konten saya bilang ini adalah pertaruhan bagi Megatron. Kalau Megatron besok tampil oke bersama Manisa BPSK, karirnya di Liga Turki itu bisa berpulang lebih panjang, bisa meroket lagi. Tapi kalau amit-amit penampilan Megatron tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan, ya kemungkinan kontraknya bersama Manisa BPSK itu akan dievaluasi. Kita juga sangat berharap agar orang-orang di sekeliling Megatron itu memberikan masukan yang rasional, memberikan advice atau saran atau nasihat yang memang bisa diterima secara akal sehat, karena ya jangan sampai Megatron itu mengalami overuse lagi, jangan sampai Megatron itu bermain ke sana ke sini tanpa quote and quote tanpa fokus yang besar, karena di konten saya sebelumnya saya juga sudah membuat ulasan bahwa ya sudah, Megatron kemarin di Civilik tahun 2025 untuk leg kedua tidak usah membela timnas Indonesia, karena mendingan Megatron itu fokus dulu dengan kesembuhan cederanya, dengan kondisi fisiknya, karena event itu sekali lagi, event itu akan selalu ada, sedangkan untuk kondisi fisik itu kan merupakan aset yang sangat utama, aset yang sangat penting bagi para pemain voli profesional seperti Megawati Anggisti Pertiwi. Sekali lagi, kalau nanti amit-amit banget, ini amit-amit, kalau ada apa-apa yang rugi, ya kita voli Indonesia dan juga Megawati Anggisti Pertiwi sendiri. Kapan lagi kita mempunyai pemain yang seperti Megatron yang bisa bermain di luar negeri, bermain di Liga Turki meskipun di kasta kedua, tapi ini merupakan sebuah milestone atau sebuah pencapaian yang sangat istimewa di voli Indonesia, karena sebelumnya itu kan belum ada pemain voli baik putra maupun putri asal Indonesia yang bermain di Liga Turki. Begitu juga dengan klub yang nanti akan mengontrak Megawati Anggisti Pertiwi. Kalau akan diturunkan di Livoli, please minta tolong berilah kesempatan kepada Megatron untuk menentukan skala prioritasnya, untuk menentukan opsi yang lebih besar bagi karirnya sebagai pemain voli profesional. Livoli itu akan selalu ada setiap tahun, dan juga kalau nanti misal gini ya, kalau nanti Megawati Anggisti Pertiwi itu membela Gresik Petrokimia, meskipun sampai saat ini underline belum ada pernyataan resmi dari manajemen Petro, tapi Petro itu kan sudah berulang kali juara Livoli, 2 musim terakhir itu kan trofi juara itu juga direbut oleh Petrokimia. Nah mungkin quote and quote sudahlah cukup untuk
bagi petrokimia, please jangan menggunakan tenaga Megawati Hangisi Pertiwi. Karena sekali lagi, ada hal penting yang harus dikejar oleh Megatron, ada sesuatu yang sangat besar, target atau objektifnya atau goals-nya itu merupakan sesuatu yang sangat bersejarah bagi Megawati Hangisi Pertiwi. Yang tidak kalah penting juga, sekali lagi, apakah kita tega melihat Megatron itu terkuras tenaganya atau harus memforsir tenaganya sedemikian rupa untuk bolak-balik dari Indonesia ke Turki, harus membela Manisa BPSK, harus bermain juga di Livoli 2025. Tentu saja, sekali lagi, balik lagi bahwa seperti yang tadi saya bilang, kita yang nggak bermain aja sudah bisa merasakan capeknya, apalagi seorang Megawati Hangisi Pertiwi. Atau jangan-jangan begini teman-teman, ini usulan ini aja, usulan ya nakal aja, liar aja. Kita perlu buat petisi online gimana? Kalau nanti Megatron bermain di volley, jadi kita buat petisi online yang tujuannya adalah meminta agar Megawati Hangisi Pertiwi itu tidak usah bermain di volley, karena ya mending Megatron itu fokus di Liga Turki yang ya ini adalah lompatan karir bagi Megatron. Tapi balik lagi lah ya, kita itu kan orang luar, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, kita hanya pengamat online, semua keputusan itu ada di tangan Megawati Hangisi Pertiwi dan juga klub yang akan mengontrak Megatron sendiri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya Megawati Hangisi Pertiwi itu membuat keputusan yang bijak dan juga orang-orang di sekitar Megatron itu memberikan nasihat atau advice yang memang rasional, yang tujuannya adalah demi kebaikan Megawati Hangisi Pertiwi. Oh iya, jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi di kejuaraan dunia Under-21 tahun 2025 dan juga kita berharap agar PBVSI itu semakin baik lagi kinerjanya, agar voli Indonesia itu semakin maju lagi. Oke, makasih. Sampai jumpa.